Purnamasari. Bahkan ini sudah menyangkut kepada pribadi, kepada keluarga dan kepada perusahaan yang sedang dia pimpin. Maka izinkan kami menyampaikan salah satu tujuan kami untuk menyampaikan ini. Yang pertama, klarifikasi terkait adanya produk etiket biru. Yang kedua, klarifikasi tentang pencabutan izin apoteker atas nama Ibu Heni Purnamasari. Yang ketiga, klarifikasi tentang segel terhadap pabrik dan peredaran produk berbahan berbahaya dan tuduhan mafia skincare. Yang keempat, langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk penjelasan pada poin-poin tersebut, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Heni Purnamasari. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama 3 minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam, sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah, tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Baik, untuk detail lebih lanjut, tim kuasa hukum saya akan menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah hukum yang diambil dan fakta-fakta yang perlu diketahui untuk mencegah misinformasi. Sekian dari saya. Kenapa berita ini menjadi viral? Bahwa dalam pemberitaan berita yang viral itu disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Jadi kami sudah periksa seluruh podcastnya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa
mafia skincare itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Nah, sebelum penjelasan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman media semua. Kata-kata mafia ini kan sungguh tudingan yang luar biasa kan. Ini suatu kekejian yang luar biasa. Saya coba mengartikan apa arti kata mafia. Mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan. Nah, jadi tuduhan ini sudah sangat keji sekali. Jadi mafia itu bisa secara beberapa orang atau bisa juga bersekutu atau dengan berkelompok. Nah, klarifikasi yang perlu kami sampaikan pada poin pertama bahwa beredarnya racikan yang berlabel beretiket biru. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, Ibu Heni Purnamasari ini kan adalah seorang apoteker. Jadi yang namanya seorang apoteker itu tentu punya izin, Bapak Ibu. Dan kemudian Ibu Heni ini dengan karena apoteker dia punya kewenangan untuk namanya meracik, membuat suatu permulaan atau membuat suatu obat gitu ya. Tetapi tentu berdasarkan resep dari dokter atau resep dari pesanan dari apotek. Jadi tugasnya seorang apoteker ketika selesai diracik obat itu, formula itu misalnya, obat itu ya. Nah habis itu dibuatkan, ditempelkan pada kemasan itu namanya etiket biru, itu yang berlogo biru itu. Artinya karena itu memang obat adalah obat keras. Nah jadi ini boleh dipergunakan, boleh sepanjang menggunakan resep dokter. Nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu Heni sebagai apoteker sampai di situ saja. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran. Tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan dengan tegas juga, Ibu Heni ini punya klinik, punya juga pabrik. Nah, Ibu Heni, coba untuk perjanjian-perjanjian, Ibu Heni ini begitu banyak distributor dan resellernya. Ketika yang namanya yang beretiket biru itu hanya boleh dipergunakan kalau menggunakan resep dokter. Jadi, dan itu tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Jadi untuk seluruh kontrak perjanjian kesepakatan dengan seluruh distributor kita, seluruh reseller kita, itu kita mengikat ada perjanjian bahwa itu tidak diperjualbelikan dan itu tidak bisa dipergunakan tanpa tidak menggunakan resep dokter. Jadi cukup tegas ya. Maka kalau ada berita viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Nah, yang menjadi persoalan hari ini teman-teman semua, bahwa etiket biru itu ditemukan beredar langsung kepada pengguna, kepada konsumen. Nah, karena beritanya viral, sampailah ini kepada BPOM sebagai badan pengawas. Nah, ketika menjadi viral, BPOM turun ke Sumedang, mereka melakukan pemeriksaan. Yang menjadi keberatan kami adalah bahwa yang namanya pabrik PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik. Karena ini adalah sifatnya kosmetik gitu loh ya. Nah, tapi dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik, tentu ada mekanisme-mekanisme yang masih kurang secara administrasi. Nah, ditemukan BPOM memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Itu menjadi poinnya. Jadi diamankan. Diamankan itu maksudnya bahwa memang ini sementara karena memenuhi persyaratan administrasi yang kalau dalam bahasanya di pabrik itu atau di BPOM itu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang namanya CAPA. Jadi belum lama berapa 2 hari yang lalu kami sudah langsung datang ke BPOM, ketemu langsung dengan Direktur Pengawasan Kosmetik, bahwa
bahwa seluruh permintaan pada pemeriksaan yang diberikan oleh BPOM, PT Sagara dan PT Ratansa sudah menyerahkan itu dengan baik kepada BPOM. Artinya CAPA itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, keberatan kita tentu yang menjadi persoalan muncul itu di dalam website resminya BPOM. Coba websitenya mana? Nanti bahan ini akan saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, dalam rilisnya itu disebutkan hasil pengawasan dan tindak lanjut BPOM terhadap pemberitaan Mabia Skincare. Nah, ini kata-kata Mabia Skincare-nya lagi nih. Jadi belum ada pemeriksaan, belum ada apa-apa. Pemeriksaan yang kuat, hasil keputusan. Nah, sementara sampai hari ini ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara di Ratansa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Mirjani itu. Disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinon, ada merkuri. Wah, ini tudingan-tudingan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar, Bapak Ibu sekalian. Katanya Ibu Heni izin apotekernya sudah dicabut. Jadi mungkin teman-teman nanti kami bantu memberikan, bisa dicek di website bahwa Ibu Heni sampai hari ini masih tetap jadi apoteker dan izinnya itu sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan bahwa izin apotekernya sudah dicabut. Nah, ini ada izinnya nih teman-teman semua nih. Karena harus kami tegaskan, si Saudari Nikita Mirjani itu menyebutkan dalam live streamingnya bahwa Ibu Heni sudah dicabut izin apotekernya. Ya. Jadi ternyata itu tidak benar. Terus yang ketiga, kami perlu klarifikasi bahwa sebegitu tidak memoralnya pemberitaan terhadap Ibu Heni sampai dikabarkan Ibu Heni meninggal, tentu itu tidak benar. Teman-teman bisa melihat semua Ibu Heni dalam keadaan sehat hadir bersama kita di kesempatan ini. Yang keempat, klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM. Ya, ini kembali saya tegaskan. Terus jujur saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa PT Ratansa ataupun PT Sagara hari ini ada mengeluarkan ribuan produk, ribuan item. Jadi ada obat, ada makanan, ada minuman. Ya, jadi pabrik itu tidak ada disegel, sampai hari ini masih beroperasi. Terus yang kelima, klarifikasi terhadap rilis BPOM pada website Instagram BPOM terkait hubungan dengan viralnya pemberitaan di media yang menyebutkan adanya fakta mafia skincare. Jadi itu tadi sudah kami jelaskan tadi ya. Jadi tidak ada mafia skincare. Yang menjadi keberatan kita pada waktu ketemu dengan Direktur Pengawasan Kosmetik di BPOM, kami menyampaikan beberapa keberatan sambil kami menyerahkan perbaikan-perbaikan syarat CAPA yang diminta itu sudah kami serahkan. Yang menjadi keberatan kami adalah di dalam rilisnya website BPOM itu ada menyebutkan pasal 35 ya, pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi disampaikan seperti ini bunyinya: setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dipidana denda paling banyak 5 miliar. Nah, yang paling membuat kami keberatan di
disebutkan dalam pasal itu, dalam websitenya BPOM itu, ini kami bacakan ya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perasa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keberatan kita adalah BPOM bisa dengan terang-terangan merilis merubah pasal ini. Sejak kapan BPOM bisa merubah undang-undang yang oleh dibuat anggota DPR ya? Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-kata ini. Gitu ya. Saya teruskan lagi bahwa Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bekerja sama dengan pabrik Ratansa dan pabrik Sagara berdasarkan perjanjian kerjasama. Jadi begini teman-teman. Jadi sampai sekarang ini mereka itu masih order bikin maklum di perusahaannya Ibu Heni. Dari tahun 2021. Dari tahun 2021. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau mereka berdua, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki bilang Mabia Skincare, ya mereka ikut dong Mabia Skincare. Sampai sekarang mereka masih pesan order barang. Iya kan? Nih, kami tunjukkan PO-nya nih. Ini kami udah banyak nih. Jadi misalnya yang terakhir pembayarannya si PO, yang terakhir pembayarannya si Dr. Oki itu ada tagihan ke kita itu ada 22 miliar. Itu baru diselesaikan kemarin. Itu pun sampai kita berikan teguran tuh, itu kapan tagihannya dibayar. Ya kan? Nah, terus baru diselesaikan. Tidak lama, baru dia mengajak Ibu Heni lagi untuk bikin maklum kembali untuk kerjasama. Nah, belakangan Ibu Heni sudah tidak mau lagi kerjasama, intinya itu. Karena tidak mau kerjasama, nah baru dia bikinlah podcast itu bersama Dr. Jatli. Kembalilah kata-kata